Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Nicholas Winton. Dia adalah seorang yang oleh pemerintah Ceko memberikan penghargaan, sebuah penghargaan yang tertinggi dari Republik Ceko, yaitu Order of the White Lion. Kenapa dia diberikan penghargaan ini? Oleh sebab dia berhasil menyelamatkan kurang lebih 669 anak-anak dari kekejaman Nazi pada waktu itu, dibawa ke Britania Raya. Dan oleh tindakannya ini, seorang Nicholas Winton yang begitu rendah hati telah berhasil membuat anak-anak ini memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Pernah suatu saat dibuat acara khusus untuk menghormatinya, dan rupanya para audiens dari acara tersebut sebagian besar adalah anak-anak korban dari kekejaman Nazi yang berhasil dia selamatkan. Dia menyelamatkan 669 orang. Satu pertanyaan untuk kita, sudah berapa yang sudah kita selamatkan? Adakah orang-orang yang kita telah selamatkan di dunia ini? Adakah kerinduan di dalam hati kita untuk menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita menyadari bahwa di sekitar kita ada anak-anak yang seperti itu, yang kalau bukan tangan kita, pertolongan kita ulurkan, dia tidak akan selamat. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, firman Tuhan berkata, Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa anak manusia itu? Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari saya dan saudara, supaya bukan hanya 669 yang selamat, tetapi kalau boleh semua orang selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada waktu Yesus melewati satu tempat ketika dia masuk ke Yeriko, dia melihat seorang yang dikucilkan oleh banyak orang, oleh karena pekerjaannya, oleh karena badannya, fisiknya yang tidak sama dengan orang-orang kebanyakan. Dia orang yang pendek, namanya adalah Sakeus. Ketika Yesus melihat dia di atas sebuah pohon, Yesus katakan, Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus yang tidak berharap bisa memiliki kesempatan untuk melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, ternyata pada akhirnya dia memiliki satu kesempatan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang ada di kota itu untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika dia mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kehidupannya, dia berubah, dia bertobat. Dia mengakui akan kesalahannya dan dia mau membayar harga daripada kesalahannya untuk berbuat baik kembali kepada orang-orang yang telah dia curangi. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Alkitab mengatakan bahwa seluruh keluarganya turut diselamatkan oleh karena dia mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Hari ini sebuah pertanyaan yang sama yang ingin kita tanyakan ke dalam hati kita. Apakah kita mau mengizinkan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita? Tidakkah kita sadar bahwa di rumah kita bukan hanya kita saja yang perlu diselamatkan? Ketika kita membuka pintu rumah kita, pintu hati kita, membuka kehidupan kita untuk Yesus, maka ada keselamatan bagi kita, ada keselamatan bagi seluruh keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
malam. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di acara Malam Permintaan Doa. Untuk membuka kebaktian Rabu malam kita pada malam hari ini, marilah kita membuka lagu Sion nomor 464 yang berjudul Jaminan Berkat Tuhan Janji. Untuk memulai acara Malam Permintaan Doa kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami akan memulai acara kami, berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga saudara-saudara kami yang mendengarkan Tuhan, supaya mereka dapat diubahkan seperti kami. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Abineno yang akan memberikan firman Tuhan, jagai mulutnya Tuhan, supaya dapat mengucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang bernama Jane Inkiriwang yang selamat dari bencana tsunami Palu pada tanggal 28 September 2018. Gempa dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kawasan Palu dan sekitarnya Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Gempa ini menyebabkan gelombang tsunami dan likuifaksi, menyebabkan kerusakan intensif di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi 1,9 juta orang, yang menewaskan lebih dari 1.948 orang dan melukai 10.679 orang. Diperkirakan 65.733 rumah rusak dan lebih dari 74.444 orang mengungsi. Kejadiannya sebelum itu jam 3 memang sudah gempa sudah. Cuma saya tertidur karena saya kan di kamar sendiri, orang tua saya di belakang, kamar juga sendiri. Jam 3 memang saya terbangun juga karena saya
ditelepon anak saya, Mami gempa. Oh, iya. Setelah itu sudah saya baring-baring lagi. Saya lihat-lihat jam karena pada saat itu hari Jumat mau buka Sabat. Lagi seperempat jam 6. Tiba-tiba gempa. Lagi 15 menit, saya belum, memang baru mauan karena saya lihat masih jam, lagi 15 menit jam 6. Jadi saya masih tunggu jamnya untuk buka Sabat. Saya masih baring-baring, tiba-tiba gempa. Setelah itu saya keluar bukan ke dalam tapi keluar dari dalam, dari rumah. Saya ke samping karena gempanya terlalu jadi saya teringat air laut ada di belakang. Jadi saya ke samping, saya lihat airnya sudah mendidih. Jadi orang sudah berteriak, lari air. Tapi ada juga tetangga saya, oh tidak akan naik ini air. Tapi saya masuk. Tapi semua barang-barang sudah jatuh, sudah berjatuhan. Jadi saya masuk dengan sekuat tenaga saya masuk ke kamar orang tua, kedua orang tua saya. Sampai ke sana, saya lihat orang tua saya, mami saya tertindih dengan lemari, tapi ini dalam keadaan goncang. Saya angkat, papi saya juga karena tidak berdaya, saya dorong itu lemari, saya angkat, saya punya orang tua mami, karena saya punya mami kan cacat, tidak melihat. Saya angkat begini, tiba-tiba dari, saya kan menghadap, tapi kita punya rumah sudah hancur. Sudah hancur dari belakang, sudah mungkin karena goyangan goncangan. Jadi saya melihat air. Pertama, tiba-tiba saya angkat begini. Ya Tuhan, ini air sudah maksudnya sudah naik. Saya pegang, mami berdoa, papi berdoa, Tuhan. Kedua orang tua saya berdoa, Tuhan. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya mampukan saya. Hari ini adalah hari buka Sabat. Setelah itu, setelah air sempat surut airnya, turun ke bawah. Saya lihat orang tua mami saya sudah di bawah tumpukan. Tapi ada tetanggaku satu, yang tetangga samping, sudah kita dari arah rumah, dari arah laut, kurang lebih 100 meter terlempar ke lewat jalan. Tiba-tiba ada pagar besi, ada tetanggaku di situ berpegangan, saya di sini, saya punya mami sudah tumpukan, saya punya papi di sini. Jadi saya punya tetangga bilang begini, awas, mami sudah di bawah itu, mami sudah minta mami cuma berdoa. Jadi saya mau angkat begini, air lagi datang. Jadi saya lihat sebelum ada air, papi pegang. Saya pegang, saya punya papi pegang. Saya sudah tidak bisa berdaya karena mami sudah ditumpukan, baru mau kasih keluar itu kayu, datang lagi air. Terlepaslah kita. Saya sudah tidak tahu, saya tidak tahu dalam air, saya sudah berdoa dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan. Apapun terjadi, kalau memang kehendak Tuhan, ambil saya atau ambil semua, jangan ada yang hidup. Karena kalau kedua orang tua saya hidup, saya juga tidak bisa hidup tanpa mereka. Begitu juga saya. Kalau saya mati, kedua orang tua saya tidak tahu apa. Karena orang tua saya ada di tangan saya. Setelah itu kedua, saya sudah tidak dengar lagi orang tuaku. Tiba-tiba saya sudah tertutup, saya berdiri lagi. Dengan sekuat tenaga saya berdiri, karena saya sering nonton waktu film tsunami. Jadi saya lihat sudah rata dengan air. Tiba-tiba datang lagi goncangan air. Datang lagi, tidak tahu saya setinggi bagaimana. Dia gulung saya. Tiba-tiba saya di atas papan, batako jatuh. Saya sudah tidak berdaya. Dalam hati saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Hanya kepadamu saya berdoa. Karena hari ini adalah Sabat, saya mau lihat mujizatmu, kebesaranmu Tuhan. Setelah itu 3 kali
Saya tidak tahu apa yang di dalam. Saya kira saya sudah mati, tapi tiba-tiba saya lihat sudah tidak ada air di dalam. Saya bangun begini gelap. Ya Tuhan, saya sudah di mana ini dia? Saya dengan kekuatan, saya percaya, saya yakin Tuhan bersama saya. Saya bongkar itu bangunan. Saya bongkar begini, saya berdiri. Saya berteriak, Mami, Papi, di mana? Saya sudah tidak dengar lagi. Saya tidak tahu mau berbuat apa. Tapi saya yakin dan percaya, saya berdoa, saya mau lihat mujizat Tuhan terjadi pada hari Sabat. Setelah itu saya berdiri. Saya sudah tidak lihat lagi. Pokoknya tetangga-tetangga saya sudah saya tidak tahu. Saya berjalan, Tuhan berikan pertolongan. Hamba sudah tidak berdaya. Saya berjalan dengan susah payah. Ada yang turun dengan motor. Saya tahu itu tetangga saya. Saya bilang, tolong saya punya orang tua. Tapi itu maksud tetangga saya bilang, naik saja kamu, nanti ada air kemari lagi, kamu sudah tidak anu. Tidak, saya punya orang tua. Tunggu dulu, naik saja dulu. Setelah itu saya naik, saya berdoa sudah di atas gunung. Tuhan, saya tidak tahu, tapi saya yakin dan percaya berikan mujizat. Saya mau lihat kebesaran-Mu Tuhan. Setelah beberapa menit, saya tidak tahu lindung bagaimana. Saya mau cari anak saya, karena anak saya ada di kerja. Karena setahu saya kalau Hotel Santika itu bertingkat. Tuhan, saya tidak berdaya Tuhan. Saya tidak tahu keberadaan orang tuaku. Tapi saya yakin anakku bisa selamat, yang penting saya lihat. Tapi kedua orang tua saya tidak tahu apa masih saya bisa lihat atau tidak. Saya berjalan. Pertama saya naik motor, tapi karena kehabisan bensin, dengan sekuat tenaga, dengan luka-luka saya tidak rasa. Saya dorong motor saya singgah dulu di gereja Setiabudi. Saya lihat, saya sempat panggil pendeta, saya lihat reruntuhan. Saya bilang, mungkin pendeta sudah mengungsi. Saya jalan sampai di Santika. Saya lihat pertama bangunannya, puji Tuhan. Saya yakin percaya anak saya selamat. Sekalipun kena reruntuhan. Setelah itu saya didekati, saya tidak tahu siapa. Ibu mau cari siapa? Saya mau cari anak saya. Namanya siapa? Angel. Bagian apa? Sales. Saya bilang, di mana anak saya? Semua selamat, puji Tuhan. Itulah doa saya. Saya kembali, tapi saya tidak ketemu dengan anak saya. Saya yakin anak saya selamat. Saya kembali lagi, motor saya tinggalkan di Santika, saya jalan lagi. Tuhan berikan kekuatan dengan luka-luka. Saya berjalan, saya mau cari kedua orang tua saya. Tiba-tiba sampai di STQ sana atau NTQ sana, saya dorong mobil Kijang, saya turun di Untat. Dia bilang, ibu cuma sampai di sini. Iya, biar saja. Ibu, kenapa ibu? Iya, saya digulung. Mana keluarganya? Inilah yang saya mau cari. Baru saya jalan lagi. Setelah saya jalan, saya dorong, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Berikan pertolongan. Ada Avanza lewat. Ibu, saya bilang, minta tolong, saya mau ke di mana, Bu? Nanti tidak lama lagi saya. Setelah itu, saya berhenti, saya turun ke bawah. Saya mau cari kedua orang tua saya. Saya lihat sudah tidak ada lagi, tapi ada sepupu saya dari bawah arah ke atas. Saya bilang, saya punya mami dan saya punya papi ada di bawah, tolong. Tapi mereka bilang, papi saya sudah di gunung. Maksudnya di gunung kenapa? Sudah selamat, puji Tuhan. Mami masih sementara di saya punya adik, ada di reruntuhan. Saya naik ke atas, saya ketemu dengan saya punya papi. Terima kasih Tuhan.
mujizatmu terjadi. Setelah itu dapat dengar informasi saya punya mami masih ada di tangan saya punya adik. Saya turun, saya pergi berpelukan lagi sama saya punya mami. Puji Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya berkata kepada Tuhan. Sudah tidak ada kata-kata. Saya bersyukur kedua orang tua saya selamat, anak saya selamat. Karena mungkin saya orang berdosa, tapi iman saya, doa saya Tuhan masih dengar. Saya melihat tetangga-tetangga saya, korban banyak, tetapi puji Tuhan kedua orang tua saya tidak berdaya. Karena kami yakin dan percaya, saya juga pribadi, saya yakin itu semua hanya pertolongan. Iya. Saya tidak mampu lagi berkata-kata. Kasih Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Saudari Festivani Paraisu dengan judul Dengan Lembut dan Merdu. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Sitting on portals is waiting and watching, watching for you and for me.
Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Saudari Festivani Paraiso. Pada saat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Gatner Abineno. Dalam suasana kebaktian kita, pada kesempatan ini saya ingin ucapkan shalom untuk kita semua. 22 tahun yang lalu, ketika saya mengambil pendidikan teologi di kota Pematang Siantar, saya untuk 4 tahun lamanya mengenyam pendidikan di sana, saya tidak pernah pulang ke rumah. Dikarenakan jarak yang jauh antara kota Kupang dan Pematang Siantar itu. Setiap ada libur di 4 tahun itu, saudara-saudaraku, saya selalu menggunakan waktu untuk mencari beasiswa melalui menjual buku-buku rohani dan buku-buku kesehatan. Nah, di 2 tahun berturut-turut, saya selalu pergi ke kota Medan. Jarak antara kota Pematang Siantar dan kota Medan itu kurang lebih 120 km. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku, di 2 tahun itu, saya selalu berhasil dalam penjualan buku-buku rohani dan buku-buku kesehatan. Ada banyak berkat yang saya dapatkan, baik berkat materi maupun berkat pengalaman yang saya dapatkan ketika menjalani pencarian beasiswa di kota Medan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada strategi marketing yang saya lakukan sehingga saya selalu berhasil dalam penjualan buku. Yang pertama yang saya lakukan adalah, dalam strategi marketingnya adalah, saya selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah, saya selalu mengandalkan orang berpengaruh, orang yang punya jabatan, atau yang bisa sering kita sebut orang kuat, yang bisa menolong, yang bisa membantu saya untuk menjual buku-buku rohani dan buku-buku kesehatan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika menjual buku, saya berusaha untuk bertemu. Kalau di kepolisian, saya ingin bertemu dengan pimpinan di sana. Dan puji Tuhan, saat itu saya bertemu dengan Wakapolda Sumatera Utara, yang kebetulan saat itu adalah Bapak Manuputi. Kemudian saya juga berusaha untuk bertemu dengan pimpinan di bagian Tentara Nasional Indonesia, TNI. Saya bertemu dengan Bapak Nenggolan, saya masih ingat itu. Dia adalah wakil Pangdam di kota Medan pada saat itu. Saya juga bertemu dengan seorang pengusaha sukses, Bapak JL Sitorus. Saya juga bertemu dengan Bapak Simangunsong yang bekerja di pengadilan negeri di kota Medan pada saat itu. Mereka adalah orang-orang berpengaruh, saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang besar, orang-orang kuat yang pernah membantu saya dalam pelayanan pekerjaan penjualan buku rohani dan buku-buku kesehatan saya. Saudara-saudaraku, ketika saya datang dan menemui mereka, saya selalu katakan kepada mereka setelah mereka membantu saya membeli buku kesehatan dan buku rohani, maka saya akan tanyakan kepada mereka, kemana lagi saya akan menjual buku-buku saya ini?
Bolehkah Bapak memberikan rekomendasi-rekomendasi nama? Saudara-saudaraku, kemudian mereka memberikan begitu banyak nama yang kemudian saya catat. Dan ketika saya pergi dan menemui mereka, maka saya tidak menghadapi terlalu banyak kesulitan untuk menjual buku-buku ini, oleh karena ketika mereka bertanya dari mana Anda mengetahui nama saya, mengenal nama saya katakan, oh dari Wakapolda, oh ada dari Wakil Pangdam, oh dari Bapak Sitorus. Maka secara otomatis saudaraku, mereka ada yang tanpa melihat buku itu dan kemudian membeli buku-buku itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk sukses kita butuh orang kuat untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita sering sekali harus mengandalkan orang-orang yang kuat di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk tidak hanya mengandalkan orang kuat di dunia ini, tetapi kita mengandalkan seorang yang paling kuat, paling berkuasa di atas dunia ini. Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara-saudaraku, Allah kita sumber segala berkat, sumber segala kekayaan, sumber segala kebahagiaan. Ialah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kalau itu yang berjalan bersama-sama dengan kita, kalau itu dalam bahasa pasarnya itulah yang menjadi backing kita atau decking kita, maka saudara seharusnya kita tidak perlu takut dan ragu dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak perlu takut dan ragu menghadapi banyak persoalan, entah persoalan kesehatan, entah persoalan keuangan, atau persoalan-persoalan hidup yang selalu datang menghampiri kita. Karena apa? Karena kita sedang berjalan bersama-sama dengan oknum terkuat, oknum termulia, oknum terkaya, saudara. Oknum yang memiliki segala-galanya, yang siap bersama-sama kita dan siap menolong kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menyebut kita sebagai anak-anaknya, menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Allah kita itu rindu agar terus bersama-sama dengan kita. Kita adalah pengikut-pengikutnya. Kalau dia menyebut kita sebagai anak, kalau dia dan kita menganggap dia sebagai Allah kita dan kita adalah pengikutnya, maka seharusnya kita dekat dengan dia. Saudara-saudaraku, Allah memiliki kerinduan untuk dekat dengan kita. Oleh karena itu, Ia menamai dirinya Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23. Allah beserta kita. Ia memberi nama atas dirinya Immanuel karena kerinduan hatinya. Ia ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Ia ingin hidup bersama-sama dengan kita. Ia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Immanuel. Allah bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku, seringkali kita atau orang tua kita memberi nama kepada anak-anak kita dengan harapan tabiat dan kehidupan dari anak-anak itu sesuai dengan apa namanya. Ada orang yang memberi nama anaknya Syukur. Oleh karena dia rindu anaknya terus bersyukur dalam segala aspek kehidupan. Teman sekolah saya ketika saya berada di SLA,
Namanya Ana de Jesus. Orang Timur-Timur. Orang Timor Leste, saudara-saudaraku. Saya pastikan bahwa orang tuanya punya kerinduan agar anak ini hidup seperti Yesus. Tabiatnya seperti Yesus. Orang-orang Timur dan orang-orang Toraja selalu menggunakan nama Alkitab. Ada anak yang namanya Lukas, Thomas, Yohanes, Matius. Karena mereka rindu agar karakter anak-anak mereka sama dengan tokoh-tokoh ini. Ya, salah satu contohnya adalah nama saya. Nama saya nama Alkitab. Nama saya adalah Gad. Yang artinya mujur telah datang. Orang tua saya menginginkan saya agar ketika saya berada dimanapun, biarlah saya menjadi kemujuran bagi semua orang. Kemujuran bagi orang tua, kemujuran bagi siapa saja yang bertemu dengan saya. Oleh karena itu orang tua saya memberi nama saya Gad, yang artinya mujur telah datang. Saudaraku, Allah menamai dirinya Immanuel karena karakternya, kerinduannya, keinginannya agar ia berjalan bersama-sama dengan kita. Ia hidup bersama-sama dengan kita. Ia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dalam segala aspek kehidupan kita, ia rindu untuk bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini, saya ingin mengambil sebuah contoh dari Alkitab tentang seorang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan Allah membuat segala sesuatu yang dikerjakannya sukses. Saudaraku, tokoh itu adalah Yusuf. Dia adalah anak seorang gembala. Dia bukan anak seorang presiden. Dia bukan anak seorang bupati. Dia bukan anak seorang menteri. Hanya anak seorang gembala. Pekerjaan Yusuf di awal dari kehidupannya, di masa mudanya, ia hanyalah seorang gembala. Gembala kambing dan domba. Pekerjaan yang cukup sederhana, saudara-saudara. Dia tidak bekerja sebagai direktur atau manajer di perusahaan minyak atau perusahaan batubara atau perusahaan BUMN yang cukup bergengsi saat ini. Dia hanyalah seorang gembala. Anak gembala, bukan anak bupati, anak presiden. Pekerjaan hanya gembala. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidupnya di masa mudanya, ia jadi budak. Saudara-saudaraku, di Timor, sering sekali ada orang mengadakan ucapan syukur. Kalau anaknya tamat dari SMP, SMA, tamat wisuda, mendapatkan pekerjaan, selalu ada syukuran. Kalau terpilih menjadi anggota DPR, ada syukuran. Terpilih menjadi anggota DPD, ada syukuran. Terpilih menjadi bupati, ada syukuran. Tapi saudara-saudaraku, dalam perjalanan cita-citanya, ia hanya menjadi seorang budak. Tidak terlalu membanggakan kalau pekerjaan kita seorang budak. Tidak ada orang tua yang bangga kalau anaknya bekerja sebagai budak. Tapi itulah perjalanan hidupnya. Susah, saudara-saudara. Anak gembala, bekerja sebagai gembala, kemudian jadi budak. Dan selanjutnya, saudara-saudara, di masa mudanya, ia hanyalah anak yang kemudian menjadi narapidana, napi. Saudara-saudaraku, adakah orang tua yang bangga, oh anak saya adalah seorang narapidana? Tidak ada yang bangga. Tetapi saudara-saudaraku, kita dapat melihat bahwa Yusuf kemudian selalu diberkati Tuhan. Yusuf selalu lolos dari persoalan-persoalan kehidupannya.
Saudaraku yang kekasih, rahasianya terdapat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu menjadi seorang yang selalu berhasil. Saudaraku, walaupun dalam awal perjalanan kehidupannya di masa mudanya ia menjalani perjalanan kehidupan yang tidak terlalu menggembirakan, tetapi ia dikatakan dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 itu, ia selalu berhasil, saudara. Bahkan dalam Kejadian 39 ayat 3 dikatakan segala yang dikerjakannya berhasil. Saudara, Musa menulis bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf pada saat itu berhasil. Saudaraku, kalau kita melihat latar belakang, ia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi ia berhasil lolos oleh karena ditolong oleh Ruben, kakaknya. Dalam perjalanan hidupnya kemudian dia dijual dan menjadi budak. Dia ditolong oleh Potifar yang membawanya ke rumah dan bekerja di sana. Dan ketika dia harus masuk ke penjara, saudaraku, dia ditolong oleh Raja Mesir. Dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri Mesir yang cukup berhasil dalam kepemimpinan. Dia tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berhasil menyelamatkan saudara-saudaranya, bahkan bangsanya, ketika mereka sedang menghadapi kelaparan di negeri Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat pengalaman Yusuf ini, ada banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Kalau kita lihat ayatnya tadi, saudara-saudaraku, di dalam Kejadian pasal 39:2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu kuncinya, saudara-saudara. Dalam menghadapi kehidupan kita saat ini, di mana virus corona sedang menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat mendeteksi di mana dia berada. Ada ribuan orang sudah meninggal. Ada ribuan orang yang sedang ketakutan. Ada ribuan orang yang sudah meninggalkan pekerjaannya. Ada ribuan orang yang tidak lagi bersama-sama dengan keluarga terpisah oleh karena virus corona ini. Banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita seperti Yusuf, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita akan hadapi, selalu akan kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini, saya mengajak kita agar kita boleh hidup dekat dengan Tuhan. Dialah Immanuel karena dia rindu dekat dengan kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Ia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita. Pada kesempatan ini, kita sudah temukan kunci bagaimana menghadapi persoalan kehidupan dan kemudian berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Dan kuncinya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaannya, sudahkah kita bersama-sama dengan Tuhan? Itu yang harus menjadi perlindungan bagi kita. Apakah saya ini sudah bersama-sama dengan Tuhan atau belum? Kita sering mendengar ada statement ketika ada cerita anak-anak. Dan saya kira itulah kunci bersama-sama dengan Tuhan.
senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang bersaksi, senang berbuat baik, senang berbakti. Saudara-saudaraku, itulah formula dekat dengan Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, seberapa seringkah kita berdoa? Kalau kita baca tulisan Roh Nubuat dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dalam bahasa Inggrisnya Desire of Ages, halaman 250 bagian yang kedua. Pengalaman berdoa Yesus seperti ini, saudara. Sepanjang hari Yesus bekerja. Ia mengajar, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan orang yang buta, memberi makan banyak orang. Dan pada waktu malam hari, ia pergi ke bait perbukitan dan berhubungan dengan Bapanya. Sering ia tidak tidur sepanjang malam karena berdoa merenung. Dan kembali kepada fajar menyingsing kepada pekerjaannya di antara orang banyak. Saudara-saudaraku, ini kualitas doa yang dicontohkan Yesus kepada kita. Sepanjang malam-malaman Yesus berusaha berdoa, berhubungan dengan Tuhannya. Saudaraku, dapat bayangkan dia adalah Allah yang tidak memiliki dosa, sempurna. Tetapi ia memiliki hubungan doa yang luar biasa. Semalam-malaman ia bergumul, memohon kekuatan dari surga. Melalui doanya, untuk melanjutkan pekerjaannya, kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudaraku, sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mengambil waktu kita untuk berdoa, memohon kekuatan dari surga? Atau kita hanya berdoa itu kalau hanya mau makan sebentar, kalau kita hanya mau ibadah sebentar, hanya sekedar. Kemudian saudara-saudaraku, pertanyaannya, sudahkah kita membaca Alkitab? Karena kalau senang berdoa, senang membaca Alkitab, maka itu tanda kita dekat dengan Tuhan. Dalam buku Iman dan Pembaruan halaman 69. Nyonya White dalam Pena Inspirasi mengatakan, mereka yang tetap berdoa dan menyelidiki firman-Nya setiap hari dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan, tidak akan dituntun oleh penipuan setan. Saudara-saudaraku, kalau kita sering menggunakan waktu-waktu kita untuk membaca Alkitab, maka kita akan kuat dan kita tidak akan tertipu oleh tipuan-tipuan setan. Sering sekali kita jatuh oleh karena banyak sekali tipuan-tipuan setan yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita tidak menyerahkan diri kita seutuhnya kepada tangan. Senang bersaksi, saudara. Apakah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk dapat menggunakan waktu-waktu itu untuk dimanapun kita berada, kita sampaikan kebenaran yang selama ini kita yakini? Senang berbuat baik. Apakah memang kita dalam kehidupan kita ada budget yang kita budgetkan untuk perbuatan-perbuatan? Ada tindakan-tindakan kehidupan kita yang bisa menolong orang, membantu orang. Atau kita pribadi-pribadi yang hanya berpikir apa yang saya dapat, bukan apa yang saya akan beri. Saudara-saudaraku yang kekasih, sudahkah kita juga senang berbakti? Adakah di jam-jam kebaktian kita
kita datang selalu tepat waktu. Atau jam yang ditentukan kepada kita jam 9, kemudian kita datang jam 11. Apakah itu yang disebut dengan senang berbakti? Saudara-saudaraku, 5 hal ini. Senang berdoa, senang baca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, dan sedang bersaksi ini adalah tanda hubungan kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, di akhir dari firman Tuhan, kita pada kesempatan ini, kita sedang menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Masalah corona dan virus ini sedang menyebar di hampir seluruh dunia. Kita melihat berita-berita bagaimana ribuan orang sudah meninggal. Kita juga melihat banyak orang yang sudah terjangkiti. Banyak orang yang diisolasi. Bahkan kita cemas oleh karena kita tidak pasti siapa yang kita temui dan siapa yang bisa saja menulari kita, dan kecemasan itu ada di mana-mana. Saya melihat bahwa secara ekonomi saham-saham di dunia ini turun anjlok, saudara. Banyak perusahaan sawit, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tutup. Karyawan-karyawan mulai meninggalkan pekerjaan mereka. Ada banyak persoalan. Bagaimana dengan kita umat-umat Tuhan? Pada kesempatan ini saya ingin agar kita dekat dengan Tuhan. Ada 5 hal yang itu bisa kita lakukan. Yang membuat kita, Tuhan akan menolong kita. Sebagaimana Yusuf selalu ditolong Tuhan ketika menghadapi persoalan kehidupannya. Dan Tuhan selalu membuat ia berhasil melewati persoalan-persoalan kehidupan itu. Bahkan ia menjadi berkat untuk bangsa yang lain. Untuk orang yang lain. Maka saya juga mengajak kita di suasana yang tidak menentu ini, agar kita dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca Alkitab, melalui setia berbakti, melalui senang berbuat baik, dan senang bersaksi. Saya pastikan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala persoalan yang berada di hadapan kita, persoalan corona yang sedang kita hadapi sekarang ini, akan kita hadapi dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 463 dengan judul Kalau Serta Tuhan. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya, banyak berkat indah
Untuk menutup acara kebaktian Rabu malam kita pada malam hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah menyelesaikan kebaktian Rabu malam kami Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Gatner Abineno. Biarlah firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami telah berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam permintaan doa ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan kembali berjumpa pada acara Vesper jam 19.30 waktu Indonesia Tengah hanya di YouTube dan Facebook Hope Channel Borneo. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.